Dengan menggunakan mobil matic, kamu tidak perlu lagi mainin kopling, tinggal gas dan rem saja. Tapi hati-hati ya, membeli mobil bekas nggak boleh asal-asalan. Salah pilih bisa membuat kantongmu bolong di kemudian hari. Halo sahabat dunia otomotif, kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, khususnya untuk kamu yang sedang berencana untuk membeli mobil matic bekas. Mobil matic memang sekarang menjadi favorit bagi banyak orang, terutama yang tinggal di kota yang sering mengalami kemacetan. Dengan menggunakan mobil matic, kamu tidak perlu lagi mainin kopling, tinggal gas dan rem saja. Tapi hati-hati ya, membeli mobil bekas nggak boleh asal-asalan. Salah pilih bisa membuat kantongmu bolong di kemudian hari. Nah, biar kalian nggak nyesel, yuk kita bahas tips lengkap membeli mobil matic bekas. Jangan lupa siapin kopi ataupun teh kalian, sehingga kalian bisa senantiasa fokus untuk mencatat poin-poin penting dari video ini. Yuk langsung saja kita bahas tipsnya satu persatu. Tips yang pertama, periksalah bagian eksterior, jangan sampai ada yang bocor. Pertama-tama tentunya kita mulai dari pemeriksaan fisik bagian luar mobil. Jangan sepelekan hal ini ya, karena dari sini saja kita bisa banyak mendapatkan informasi terkait kondisi mobil tersebut. Jangan lupa juga untuk mengecek kebocorannya. Coba deh kalian tengok kolong mobil maupun ruang mesinnya. Perhatikan baik-baik, ada nggak cairan pelumas yang bocor. Kalau ada noda rembesan atau bekas pelumas di bodi transmisi atau area sekitar, itu bisa jadi tanda serius adanya masalah pada transmisi. Jangan anggap remeh ya, karena kebocoran ini nantinya bisa menjadi biang kerok untuk memicu kerusakan yang lebih besar. Jangan lupa juga periksa terkait riwayat kecelakaan mobil tersebut. Perhatikan baik-baik apakah ada bekas kecelakaan ataupun tabrakan pada bodi mobil tersebut. Tentunya hal ini sangat penting karena jika mobil pernah mengalami hantaman yang keras, sensor, modul elektronik, atau bahkan komponen internal transmisi bisa terkena imbasnya. Pastikan juga bahwa kendaraan tersebut bukanlah bekas banjir. Teman-teman bisa mengecek ke bagian bawah. Jika ada bekas noda lumpur, biasanya mobil tersebut pernah terkena banjir. Jadi pastikan semuanya aman sebelum kalian melangkah lebih jauh. Tips yang kedua, cek riwayat servisnya. Setelah kalian beres dengan pemeriksaan luar, selanjutnya kalian bisa mengecek riwayat servis dari kendaraan tersebut. Ini adalah langkah penting yang sering kali dilupakan. Kenapa riwayat servis ini penting? Dari sini kalian akan tahu apakah mobil tersebut dirawat dengan baik atau tidak oleh pemilik sebelumnya. Cari tahu kapan pemilik tersebut mengganti oli transmisi kendaraannya. Jika mobil tersebut usianya lebih dari 5 tahun, pastikan juga sudah pernah dilakukan oli transmisi tersebut. Pastikan juga oli transmisi tersebut sudah pernah dikuras. Mobil yang rutin dirawat dengan baik biasanya performanya akan baik pula dan akan minim terhadap masalah yang mungkin saja akan terjadi. Tips yang ketiga, teman-teman hidupkan mobil dan kemudian perhatikan dashboardnya. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke dalam interior mobil. Silahkan teman-teman hidupkan mesin mobil tersebut dan langsung perhatikan panel instrumen yang ada di dashboard. Perhatikan indikator. Jika indikator check engine atau simbol lain seperti tulisan auto menyala, ini tandanya bahaya. Bisa jadi mobil tersebut ada masalah pada mesinnya, sensor, atau mungkin transmisi. Jika menemukan gejala seperti ini, sebaiknya jangan beli mobil tersebut dan carilah opsi lain. Janganlah kalian sampai terjebak dengan mobil yang bermasalah. Jangan lupa juga perhatikan bagian-bagian interior lainnya seperti jok tidak ada sobekan dan platform juga masih dalam keadaan baik. Tentunya ini sangat penting untuk kenyamanan sobat semua dalam berkendara nantinya. Tips berikutnya adalah melakukan tes jalan sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman langsung terkait performa mesin tersebut. Makanya ini merupakan langkah yang sangat penting karena merupakan kesempatan emas untuk kalian merasakan kondisi mobil tersebut secara keseluruhan. Jangan terburu-buru melakukan ini. Pastikan kalian mencoba semua mode transmisinya. Cobalah semua mode transmisi. Posisikan tuas di semua mode transmisi. Mulai dari P, Park, R, Reverse, N, Neutral, dan D, Drive. Hingga mode manual seperti 321 ataupun L. Perhatikan tuas apakah mudah untuk dipindahkan atau ada enterakan keras. Kalau ada masalah seperti itu, bisa jadi ada kerusakan pada komponen internal transmisinya. Teman-teman juga harus merasakan perpindahan giginya saat melakukan test drive ini. Coba jalankan mobil dengan kecepatan rendah hingga sedang. Apakah perpindahan giginya terasa halus atau malah ada hentakan atau rasa tertahan? Kalau kalian merasa ada yang aneh, misalnya suara berisik atau getaran berlebih, ini adalah suatu tanda jika mobil tersebut transmisinya tidak dalam kondisi prima. Teman-teman juga disarankan untuk melakukan test drive tidak hanya di jalan yang halus atau rata saja. Cobalah teman-teman melakukan test drive pada jalanan yang menanjak, menurun, bergelombang, bahkan berbatu, sehingga benar-benar bisa mengecek terkait performa dan kenyamanan dari mobil tersebut. Tips berikutnya yaitu membawa ke bengkel untuk pemeriksaan yang lebih lanjut.
lanjut. Setelah teman-teman puas dengan tes jalan, tahap terakhir adalah membawa mobil tersebut ke bengkel untuk melakukan pengecekan yang lebih detail. Biasanya dealer terpercaya akan mengizinkan kalian untuk melakukan ini. Jika tidak, kalian bisa membawa mekanik terpercaya untuk melakukan pengecekan pada kendaraan yang akan kalian beli. Dalam melakukan pengecekan, pastikan mereka mengecek bagian internal transmisi, termasuk oli transmisi dan juga komponen elektronik lainnya. Mekanik berpengalaman juga bisa mendeteksi masalah yang mungkin luput dari perhatian kalian ketika melakukan test drive. Sebagai tambahan, ada beberapa hal lain yang perlu kalian perhatikan agar terhindar dari penyesalan nantinya. Pertama adalah memilih dealer atau penjual yang terpercaya. Pastikan kalian tidak membeli mobil dari penjual yang tidak jelas terkait reputasinya. Pilihlah dealer atau penjual yang sudah memiliki track record yang baik. Kalian bisa mencari ulasan baik melalui media sosial, internet, maupun ulasan dari pembeli sebelumnya. Kemudian yang kedua, pertimbangkanlah untuk mengasuransikan mobil bekas kamu. Mobil bekas, apalagi yang usianya sudah tua, rentan mengalami masalah. Jadi kalian bisa mempertimbangkan untuk melakukan asuransi agar mendapatkan perlindungan lebih. Kemudian kalian juga bisa menggunakan jasa inspeksi profesional jika kalian ragu atau tidak memiliki waktu untuk melakukan pengecekan sendiri. Sekarang sudah banyak jasa inspeksi mobil bekas yang bisa membantu. Mereka biasanya punya alat dan pengalaman untuk mendeteksi masalah yang nggak terlihat kasat mata. Nah, itu dia tips lengkap dari dunia otomotif buat kalian yang sedang mencari mobil metik bekas. Intinya jangan pernah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Lakukan pengecekan dengan teliti dan jangan ragu untuk tanya-tanya lebih banyak ke penjual. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? Kalau kalian punya pengalaman ataupun tips lain putar membeli mobil metik bekas, jangan ragu untuk share di komentar. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe. Tekan juga tanda lonceng pada channel ini agar kami semakin semangat berkarya dan teman-teman semua tidak ketinggalan info menarik lainnya dari dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you next time.